Qablahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad anzalnal qur'ana fi lailatul qadri waja'alnahu hudan wa kaffatan linnasi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ngantum yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan tugas yang sangat mulia ini, yaitu berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. 20 hari yang lalu kita meminta agar bisa diberi kelezatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Namun sayangnya tidak terasa waktu terus berjalan begitu cepat, dan pada akhirnya kita telah berada di penghujung bulan yang sangat mulia ini. Sahabat ngantum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada muqaddimah tadi saya telah membacakan surah ke-97 yaitu Lailatul Qadar, di mana menurut para ulama surah Al-Qadar diturunkan di Makkah. Namun ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa surah Al-Qadar diturunkan di Madinah, lebih tepatnya setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Ada kisah yang menarik diturunkannya surah Al-Qadar kepada Nabi Muhammad SAW. Bermula pada saat bulan suci Ramadan, Nabi SAW beserta para sahabat melakukan halaqah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menceritakan seorang nabi, yaitu dari kalangan Bani Israel, di mana nabi ini memiliki kekuatan fisik dan mental di atas rata-rata. Nabi ini adalah Nabi Syam'un Ghazi. Tatkala Nabi Muhammad SAW menceritakan berbagai kemu'jizatan, khususnya mu'jizat kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Syam'un, para sahabat takjub dan ingin juga mencontoh dari sifat Nabi Syam'un ini, di mana Nabi Syam'un melakukan ibadah 1000 bulan ketika ia tidak bisa memberikan pengajaran kepada umat-umatnya. Dan hal itu merupakan jihad fisabilillah bagi Nabi Syam'un. Nabi Muhammad SAW terdiam. Ketika Nabi SAW terdiam, turunlah ayat ini, yaitu surah Qadar ayat 1 sampai dengan 3, di mana jelaskan bahwa bisa umat di zaman Nabi Muhammad melakukan amalan yang dimana tingkat atau derajatnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Lantas kita akan bertanya, di mana dan berapakah malam Lailatul Qadar? Nabi SAW pernah bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita ketahui bahwa pada malam-malam di akhir Ramadan itulah merupakan Lailatul Qadar. Jikalau melihat dari hadis ini pula, kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar
berupa malam yang ganjil di akhir Ramadan. Bisa kita bilang malam Lailatul Qadar adalah tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 dari bulan suci Ramadan. Sahabat ngantum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kutipkan dari perkataan Asy-Syaikh Abdus Somad. Beliau menjelaskan dalam kuliah umumnya, kira-kira untuk bisa kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan mudah, yaitu salah satunya dengan cara i'tikaf. Dan i'tikaf ini juga dicontohkan Nabi SAW ketika di akhir bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 4 amal ibadah yang bisa kita contoh. Yang pertama adalah sholawat, yaitu memperbanyak sholat. Mulai dari sholat yang fardu maupun yang sunnah, kita harus perbanyak ketika saat beriktikaf. Namun ada yang menjadi pertanyaan, di mana sih kita melakukan i'tikaf? Secara bahasa, i'tikaf adalah as-sukunu fi ayyi makanin syarruhu au khairuhu. Berdiam diri di suatu tempat di mana tempat itu entahlah baik ataupun buruk. Itu secara makna bahasa. Akan tetapi secara makna syariat Islam, i'tikaf adalah as-sukunu fil masajid. Berdiam diri atau menepat di dalam masjid. Di lain itu tidak boleh. Yang kedua adalah kasratu qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah kasratu qiraatil kutub al-islamiyah, memperdalam bacaan-bacaan tentang agama Islam, dari fikih, tafsir, tauhid, dan seterusnya. Yang keempat adalah muhasabatin nufus, memperbanyak diri untuk bermuhasabah dalam diri kita. Atau bahasa zaman sekarangnya adalah introspeksi diri. Sahabat nyantum yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berupaya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut di episode yang selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.